Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya syarat wajibnya puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, kemudian yang ketiga berakal, kemudian yang keempat seseorang yang mampu untuk melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah di antara syarat wajibnya berpuasa orang muslim, Islam. Adapun orang kafir, dia tidak dituntut untuk berpuasa di dunia, tapi tetap dia dihukum pada hari kiamat. Karena orang-orang kafir, kalaupun seandainya mereka ikut berpuasa dengan kita di bulan Ramadan, tidak akan Allah terima dari mereka. Mereka hanya mendapatkan lapar saja. Mereka hanya mendapatkan haus saja. Kalaupun seandainya di antara mereka ikut berpuasa dengan kita. Karena Allah tidak akan menerima amalan dari seseorang yang dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam dulu baru amalannya diterima. Maka bukan berarti selain Islam dia tidak wajib berpuasa, maknanya dia tidak dihukum ketika meninggalkan puasa. Memang di dunia dia tidak dituntut untuk berpuasa, namun di akhirat dia tetap mendapatkan hukuman. Kenapa tak berpuasa? Kenapa tak mau masuk ke dalam agama Islam sehingga bisa berpuasa? Ini yang pertama, al-Islam. Jadi orang kafir nggak usah disuruh puasa di bulan Ramadan. Ajak dulu dia masuk ke dalam agama Islam, baru disuruh puasa. Kemudian yang kedua, al-balik. Orang yang sudah balik. Maka anak-anak kecil tidak sah bagi dia, tidak sah puasanya. Tetapi kalau seandainya anak-anak tersebut sudah tamyiz, kalau dia berpuasa, puasanya sah. Yang dimaksud dengan anak-anak tamyiz, dia sudah mengetahui ini baik, ini buruk, ini mudarat, ini manfaat. Itu yang dimaksud dengan anak-anak yang sudah tamyiz. Sudah paham ya? Yang dimaksud dengan tamyiz, dia sudah bisa bedakan, oh ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini tidak. Maka anak yang sudah tamyiz ketika dia berpuasa, puasanya sah. Tapi kalau anaknya masih anak kecil, belum sampai usia tamyiz, kalau dia berpuasa tak sah puasanya, karena dia belum mengetahui apa-apa. Tak tahu dia ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini tidak. Bisa dipahami ya? Dan sebagian para ulama mengatakan di antara tanda-tanda orang yang sudah balik, di antaranya adalah keluarnya mani. Baik keluarnya mani dengan sadar atau tidak sadar. Maknanya entah ketika dia mimpi basah kemudian keluar mani, atau ketika dia sadar keluar mani. Ini di antara tanda seseorang sudah balik. Demikian juga tumbuhnya bulu di kemaluan. Ini juga di antara tanda seseorang sudah balik. Adapun tanda yang khusus untuk wanita ketika keluar darah haid dan hamil. Ini sudah jelas, kalau ada seorang akhwat sudah haid berarti sudah balik. Kalau dia sudah bisa hamil berarti sudah balik. Maka sebagian ulama Asy-Syafi'iyah mereka katakan kalau seandainya tanda-tanda ini tak kita dapatkan, padahal sudah besar, tapi tanda ini tidak kita dapatkan pada dirinya, maka ulama Syafi'iyah mereka mematokkannya dengan umur. Kalau sudah 15 tahun dia dinilai balik. Ini mazhab Asy-Syafi'iyah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau seandainya tanda-tanda tadi tak didapati, tidak keluar mani, tidak ihtilam, demikian juga tidak tumbuh bulu di kemaluan, demikian juga seorang akhwat tidak haid, tidak hamil, maka ulama Syafi'iyah mereka mematokkan dengan umur. Kalau sudah 15 tahun berarti sudah balik. Allahu ta'ala alam. Ini menurut ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi orang yang belum balik tak wajib puasa. Makanya anak kecil kalau puasa tak sah puasanya. Tapi kalau dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, sah puasanya kalau dia berpuasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-akil. Seorang yang berakal. Jadi kalau orang gila tak wajib dia puasa. Kalau ada orang gila tak wajib dia puasa. Antum enggak usah suruh dia berpuasa, ayo puasa sekarang bulan Ramadan. Enggak usah disuruh. Dia gila, tidak berakal. Tidak wajib bagi dia puasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalam an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 orang. Maknanya tak dihukumi dia, tak dihisab dia. Yang pertama, anin na'im hatta yastaiqid. Dari seseorang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur apapun yang dia lakukan ketika tidur tak dihisab dia. Karena dia
sadar. Tapi orang yang ketiduran dari sholat misalnya, kalau bangun langsung dikerjakan sholat yang ditinggalkan. Tetapi selama dia masih tidur, catatan diangkat darinya. Jadi orang yang tidur sampai dia bangun, tapi bukan berarti ketika seorang misalnya kelewatan sholat subuh misalnya ya, kemudian dia bangun, tak wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat subuh. Pas bangun langsung kerjakan sholat subuh yang kita tinggalkan. Atau misalnya seseorang ketiduran, belum sholat zuhur, ketiduran, maka ketika dia bangun wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat zuhur yang dia tinggalkan. Namun ketika dia tidur dia tidak dihisab, pena diangkat darinya. Kemudian yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah, sampai dia mengeluarkan mani. Jadi kalau anak kecil tak dihisab mereka, insyaallah ya, kalau mereka belum berakal, masih anak kecil tak dihisab. Ketika mereka tak mengerjakan sholat, ketika mereka tidak melakukan ketaatan mereka tidak dihisab, karena masih kecil. Kita ini yang dihisab nih, yang udah berjenggot ya kan, yang sudah sudah keluar mani, yang sudah balik, dihisab kita. Kemudian wa anil majnun hatta yaqil, kemudian orang yang gila sampai dia berakal. Jadi orang gila tidak dihisab, ikhwan. Orang gila tidak dihisab. Ini syarat wajib yang ketiga. Kemudian yang keempat, mampu untuk melakukan puasa, baik mampu secara syar'i ataupun mampu secara fisik. Bisa dipahami ya, karena ada juga orang yang tidak mampu secara syar'i. Sebagai contoh, orang yang tidak mampu secara syar'i adalah wanita yang haid atau nifas. Secara fisik dia bisa puasa, kuat kan? Wanita yang haid, wanita yang nifas, secara fisik dia kuat untuk berpuasa. Tetapi tidak mampu secara syar'i. Karena wanita yang haid tidak diperintahkan untuk puasa. Bahkan kalau dia berpuasa tak sah puasanya. Makanya suatu ketika ada seorang sahabiat yang bernama Mu'adzah. Dia berkata kepada Aisyah, dia bertanya, aku berkata kepada Aisyah, katanya, kenapa orang yang haid diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Jadi paham ya? Jadi orang yang haid dia diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka Aisyah mengatakan, apakah engkau termasuk kaum Haruri, salah satu kelompok yang menyimpang? Dia mengatakan, aku bukan termasuk kelompok Haruri, tetapi aku hanya sekedar bertanya, kenapa demikian? Maka Aisyah mengatakan, kunna yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Dahulu kami juga haid di masa Rasulullah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ada juga pendapat sebagian orang yang haid ketika dia sudah suci dari haidnya wajib bagi dia mengqadha salat. Ini pendapat yang batil. Ini pendapat yang batil. Ini jelas. Aisyah mengatakan, dahulu kami pernah haid juga di masa Rasulullah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tak diperintahkan mengqadha salat. Gitu ya. Jadi ada orang yang tidak mampu secara syar'i. Maknanya kalau secara kekuatan dia kuat, dia sehat, tapi secara syar'i dia tidak mampu karena tidak diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Siapa itu? Wanita haid dan nifas. Ada juga orang yang tidak mampu secara syar'i. Sebagai contoh, orang yang sudah tua renta, orang yang sakit parah, tak mampu untuk secara fisik. Oh, ini tak mampu secara fisik ya, tadi tak mampu secara syar'i. Ada juga orang yang tidak mampu secara apa? Secara fisik. Sebagai contoh, orang tua yang sudah tua renta, tak kuat lagi puasa. Demikian juga orang yang sakit parah yang berkepanjangan. Maka orang yang seperti ini tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit kemudian dalam keadaan musafir, maka hendaklah dia mengganti puasa yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Maka inilah syarat wajibnya puasa.